Lah daripada kowe jagal ngotak-ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksud iki. Kowe ngotak-ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus, yo malah mau dadi nasetan ala kuwi. Kok jadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, dibodoni uang ya apa lah, boleh maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusekno maksiat itu kok setan apa kok kan ora, kan istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Orang kok didiskusikan, sama aja tuh asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Menghendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Jadi maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran BC. Malah double-double. Malah nih ngaji kita tak tobat no sama ini akhir tahun tobat perasaan elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ke ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama ya mulang kan wong suge ora iso. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari kanjeng Nabi bar kok ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah kanjeng Nabi bar subuh iki. Wiriah, lo kok cek wiridan, lo mulai mau wiridan, wah aku mau baca patang kalimat, tapi abis wiridan mau cek unggul macanan, jadi kita tak ada tujuan, ya mau cek wiridan, aku mau dua patang kalimat, nak bawa topeng telu, banding wiridan mulai apa? Ini bersamaan roh tanah wiridan. Ini pun kaji Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mana sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Ini tak bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak dasar anjani itikaf Rian biasa itikaf siambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kajian Nabi cara ngajari kita begini. Dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tanpa mencukup, hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini mau suci Allah. Mau suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokholki, ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk, bajingan, pokoknya ada double di. Pulau nu mau tasbih jenengan gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 5:30 dua riyah mau. Kurang mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah napasnya uang orang umat tahu uang semua. Nak mau ada selawat ya, mau teniku ada mawasi aku ilmu uang pokoknya mau. Ini kalau cerita ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, ini sebagai waktu itu kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh GN, GN yang biasa batul masalah. Kalau mau pensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masalah itu bukti kalau pensiun, nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100.
Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salatan itu tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salatan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping 3, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Iya, tapi misalnya rokin tak jotos pingsan. Tak jotos ping 3 kan tetap lara pisan tau. Kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungok tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat kholqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, hei malaikat ini jahilun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alusia mayusifi ikut manusia penggawaan yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat bisurah. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu beda. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dan seakan-akan malaikat iki pancen keliru, ngelama tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati trek, manusa diangkat dadi napa? Lha dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah toh. Lho nek muni subhanallah do nak kok ngono, Pak. Kalau balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya ikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Yang wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang ini. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau coba yang mutazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karep dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara jadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal dhewe kok takon aku. Cara jadi pangeran eskal dhewe aku bokon jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin Maha Suci ora usah apa? Ora usah curiga bener Kanjeng Nabi aja takoti. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Usaha pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mereka nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Belum gitu, SBY gue wajar tuh, karir politik presiden gue agak. Jadi tidak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap itu butuh desain khusus. Jadi itu tidak mudah. Jadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Dan itu butuh detail, menciptakan saraf yang macam-macam. Mungkin tahan bantu, mungkin kelainan, tangan pengiran. Butuh desain khusus. Itu ya ada dan apa?
Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iku kudu aku. Ulama ditakoki, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan ku kancaku. Setan itu darahnya itu minti lu hadidar, jadi kacu. Minti lu kacu, kenapa? Kacu, cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi minti lu hadidar, setan itu kacu. Minti lu hadidar. Ketika kita koi, tapi dari pengiran setan itu kan tukang bodoh menutup. Nah, bodoh terus nyesat. Dari orang sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godho iso nyesatmu, angger godho iso nyesatmu. Ora, setan itu tisu. Setan apa? Tisu. Ya kula niku ini mau ngaji sensitif kudu ngono tenan ben tahun baru kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki dari sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak pola kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran nak kolak. Wah. Mu'tazilah gak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunah soal perkara kan apa ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya dia ora siap di pengiran sekolah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model engkek tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantah ngene iki. Ya germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Pokoke maksud Allah Maha Agung. Lah iki terus senang akhirnya. Lah ya ora ngono, darane Allah Akbar apa sing mau besar. Ora koyo kowe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kowe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mimpi lu hadidar. Cara kula nggih kasu. Tak kula anggap setan lu kasu. Mulanya ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga digoda setan. Iya, tapi dengarku tak duduk Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita. Iya, kayak bicara. Oh, terhadis juga. Iya, tapi dengarku setan tak duduk. Jadi ini gelem apa? Ada lucu, setan kok gelem apa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lu soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung itu fitrah manusia dan itu sah. Jadi kayak udah nyesal. Gus sama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, di dua ya iskal di bojo judes ya napa? Iskal, ambek kanca dineng ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Ono Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes, sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku masuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong ngono lah sama opo. Aku manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Ya kecuali aku mau romam, lah udah aja. Aku nengok aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai ada, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halak, kayak kasus Sikijina. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan, tidak usah dibukukan. Lagi memang nggak boleh dibukukan.
Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini ku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awak kudane setan, wong alim kadang keribu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keribu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakno ana ulama mulai cilik soleh, nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan, wong semono yo kalah be godane. Dadi setan itu menangan, paham kenapa? Malah dasi gede, berkusi-kusi menangan, paham ya? Nah, aku lah mau tak anggap isu dene. Ati cilik dene ngadepi aku, kok tak anggap napa? Isu mindilu hadita. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah, itu lebih ringan. Subhanallah. Jadi cara kula ketemu setan tak tahu kok iki yakinan sing gawe sapa. Ya sing gawe aku ya Allah ya sampai ya apik setan apik ya termasuk setan apa? Makanya di Quran ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama satli syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari umminka inni ataquha rabbal alam. Ya. Jadi setan ngongkon wong liya kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan ini ataquha rabbal aku mesti tenan pikiran, aku tahu roh. Bari ku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, menawa ambek pangeran mati matian. Aku tetep ora, lho setan ora tau zina lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Ora tau nyolong iki. Lha saya repot. Mulane Quran nyontono kama talis setan isqala lil insani kufur, tapi pala maka faro qala inni bari minka inni atafu wa rabbal alamin. Tok sing kafir aku wedi pikiran wedi. Lho setan ku paling wedi pangeran. Dene roh tenan keluarga neraka hebat pangeran roh tenan. Dene ku bali lho pangeran nganggep rade perkarane kudune dekne dadi pemimpin tok perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek Adam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok. Ya nek karo dene ya. Jadi tenan mboten guyon. Mau ora ini atau buah rabbal mesti dene be pangeran mesti. Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksude iki. Kowe ngotak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus yo malah mau dadi nasetan ala bidai. Kowe dadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, dibodoni uang ya apa lah, boleh maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusekno maksiat itu kok setan apa kok kan ora, kan istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusekno, sama maksiat lah tak usulnya gimana ini kehendak setan atau kehendak Allah. Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Jadi maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong iku kelebihane yo sinau yo waras. Artinya waras itu kalau yakin tenan nak pangeran gawe kula yo manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama yo mulang kan wong juga ora iso. Pulau ini diundang wakil bupati karo wong akeh jabatan negara ini wakil bupati. Ndak jare wong akeh karo hukum Gus Pulau niku. Dadi nyumbang madrasah jenengan tak warai. Ngeten Pak. Kula marah tuh Gus Pulau dadi ra ketutu juga. Nggih kula niku mboten nolak, nggih mboten nampa. Nek jenengan nglatih kula juga niku kula mboten mendesak kok larat mun kuwi. Dadi wis terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nah sampeyan ben ngamal yo ngamal tak kok pangeran, ngamal ikhlas ta ora nek urusanku ben pangeran yo mulak aku kok kiai coba warai perhitungan roh dua bener tak omong. Wong wis tak di kula nek ditudakoi tiyang yo tak ngono nek dekne sedekah kepengin golek ridane pangeran mbok disiksa apa urusane dekne mbek pangeran. Tapi ora usah nglatih kiai, wah kurang disedekahne dhuwitku akeh malah nglatih kiai tomat. Dadi urusane dhewe-dhewe.
Mulane di Quran man amila sholihan fali nafsi wong nang amal saleh gua wae. Jadi misalnya wong sedekah sing untuk radekne lah. Ya sudah gitu saja. Nah, cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah bejrok-jrok no paham iki ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latek. Tapi ini punya nyata. Jadi kalau warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah ada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighfirullah, orang yang nyaman dengan Tuhan tentu tidak menyoal Tuhan apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulane kula niku kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang bakas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci Quran fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Ora oleh eling liyan. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot, kok mari ngusul barang, kok ora ngono. Padahal itu efek apa sih terjadi karena makan. Itu lah apa ya paham ya? Ngombe ngombe di suara kabeh, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya tata urama alihat seperti yang ngarang kita. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya hanya disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat hadun nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan komae sampean hawa nafsune sampeyan. Sebetulnya kaya aku barang di swarga ora menduga. Karena saya itu janggal. Saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari sing aran hikam. Ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari sing aran hikam. Lau asyraka laka nurul yakin. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaihi. Bicara sing aran sing kamu kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah iku bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti suwah. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridane Allah, nak ning neraka untuk suwah. Lho saiki Allah iku wis wujud, mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe sukune. Mestine nak kowe yakin ning wujude apa, nak kepentok ridane yo saiki, nak kepentok wedi sukune yo sak. Lho malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantungno tok ben, paham? Mulane dari sing aran hikam cek goblok, kempe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa suku? Saiki Allah wis wujud ta ora? Wis kan? Lho wae wujud kok wedi sok ben. Lho goblok to bagi jangan ngaji akhir tahun nyenak nyati obat itu kriminal. Ngono napa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, kok berlatih digunting. Nak tahu dino digunting, apa menaruh gambar lewat terus. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa, watakuni kan? Apalagi di Quran ada fatakuni ya ulil albab. Mana kan ada akal ya begini aku. Malah elek meneh yo. Nah ada akal fatakuni, begini aku. Lo coba ya itu tadi, swarga itu bukti ridho. Wow, neraka tuh. Ya Allah saiki wujud tak dereng. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang kan paham? Harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran hitam, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu tidak di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang, kamu tidak usah menuju. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu kayak pulau, sing duwe keramat, jadi cepet paham. Buku ilmu ini jangan sensitif.
Ya kalau di bola balik nerang ngeten mang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kayak gue pembanding ya, aku tertarik sama kan. Gue sangat ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat di apa, market di apa. Mengkodoh apa orang pertentangan ya. Oleh merokok dia. Mengkodoh apa kok roh pertentangan ini. Wah aneh-aneh gue. Nah, ono takok itu, takok ngono, rasa nyimpulno, takok nyimpulno kenapa? Paham, ini ajaran Nabi, ada dakhal gitu. Jadi kita harus yakin, nah Allah Maha Suci itu ada dakhal gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa, tidak usah. Itu kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Ya aku mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah tidak angkat khalifah kok menuso, orang malaikat. Loh, darahnya Allah mau suci kok janggal, Allah bijak, orang kayak keputusan. Jangan seperti itu. Paham ya? Mestinya malaikat muni subhanallah, orang tak janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Ya paling enggak sing duwe jenengan terserah jenengan Mas gak misale ra paham lah mau sing duwe jenengan paling enggak ya terserah jenengan ora terserah kula malaikat namung penonton ora melok duwe lan kula eling bapak nak ngajari kula kowe ora niatku ora kasil napa ya mergo aku ora pangeran wis ngono kalau dia eling bapak ra duwe mbok masalah ke ros sebab karepku ora kasil napa ya sebab aku ora Rian mas kalau suku ya, dia boleh wah aku ilmu hakikat kelas tinggi, ya ini tanggung. Di kalau ada karena di urusan duit di Indonesia di urusan akhirat, jadi di mana misalnya kalau pun rokok tak kau malaikat berapa gitu, berapa pengiran yo, pun rokok barang. Tapi misalnya kalau tak malaikat, lah pengiranan kau tak sebut pun rokok, ya pengiran pantas, jadi aku dan rokok itu warga pengirannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis Sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam, terus nengkelin rokok. Tapi ridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan janggal. Jadi disiksa, seneng ya, tidak saya malaikat. Tapi dia nyebut-nyebut pangeran bukan rokok. Bukan ada rokok pangeran. Pangeran tetap pangeran, salah nyebut rokok ya aku. Tapi pangerannya tetap rokok. Akhirnya malaikat bingung, apa pangeran? Gusti wonten kamu kasih jenengan, eling terus sampai jenengan. Padahal munten rokok dari pengiran, di telok. Mari kecelok takoi pengiran. Tapi kok isi eleng aku bisnis. Kalau munten rokok pengiran ini jenengan itu warga ya pengiran apa? Terus dikon balik nih rokok, ya balik nih rokok wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pengiran wiridan itu warga. Lalu hadis itu sakwa mau tuh ini baru. Apa yang tenan jadi aja nabi. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lu mana kulo tak latih tenan. Lu kulo cara wong akeh mun iki gitu. Nganti saiki lu mau ugal gitu biasa. Kulo teng pasar dhewean gitu biasa. Numpak total gitu biasa. Ya kadang kan itu mboten ngajak santri. Cangkem latihan ikhlas. Kalau nak apa enggak elek, cangkem latihan ikhlas ora oleh. Ini lho tak warai. Aku latihan jago. Suatu saat wong ra seneng aku kabeh ku cek latihan tentang pangeran dhewean. Lah iki tak latih sithik-sithik ayo. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan wong aku zaman rumpati ngalim seneng tahajud dongane pangeran, bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso rak turun ilmu kok. Turun apa? Tak rugi ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke aku matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah ikat teng pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi azza wa jalla. Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridane pangeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho napa? Ya, polisi sa Indonesia, sa dunia, cara podo-podo matur wah abe bajingan. Mergo pilih institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nangani kriminal. Berapa juta orang bisa makan karena kepolisian? Sementara diciptakannya karena ada kriminal. Wong dadi kiai mergo nang bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh?
Bisa mlepuk ono salam tempel barang macam-macam. Coba nek bangen-angen ngono terus piye gitu. WC itu bukan sing jorok, tapi uang wani mangan warung ke mentang-mentang rumah di WC. Padahal WC dapat paling gurih, Thailand sih. Tapi uang orang-orang nyaman mangan, kecuali ono kepastian duwe napa. Nah WC dijojo dapat gurih, padahal penting. Nganti iso makan itu mergo ono napa. Ada kayak takok. WC rumah meja makan penting di. Mun dari kancaku lho ya tetep penting WC. Uang dikabari, uang itu duit lho Gus, dikabari kepaya mati terus ditinggal. Kamu tak butuh bising. Ya orang tanggung melek. Artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu abad jorok, ternyata Superman. Jadi nek sekolah ilmune menungso enggak ada bandingan dengan ilmune pengira. Lah iya mlete ngono mangan enak dibule wani perkara duwe. Ngene. Paham. Jadi nek sekolah itu tetep ada kolki gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Ini ngaji ilmu tua, gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Di kriminal, di kriminal, sehingga kita ini resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pengiran, orang resah. Mesti gawe santai-santai wae.